Fanny-nya jam. Oke, Fanny ya. Jadi kalau di first pick dan Fanny-nya masih di band, alasannya adalah bukan karena mekanik player, tapi memang karena konsep Fanny-nya yang nggak sesuai. Oke, karena stratnya yang akan dibawakan Navi. Iya. Oke, ayo. First pick kah? Second pick kah? Lalu dari Onyx sendiri mereka cukup pendek sekarang dari wajah-wajah terutama untuk pemain dan analis baru yang grit ya. Kita belum greeting dengan dia. Iya, saya udah tadi. Udah greeting tadi. Udah. Kemarin saya baru dalam kemarinnya lagi udah sih ya. Ya, tapi berarti untuk ID sendiri first pick kunci juga ya. Masih. Yes, 2 game kayak gitu. 2 game first pick. Cuman ya mungkin karena soal second band-nya Om. Tapi menurut gue ya kalau Navi di first pick dan dia band Fanny, harusnya Onyx juga bisa band Fanny. Hilda seenggaknya second. Hilda ya, oke bisa sih. Karena kalau ya kan kita tahu kan Fanny ini band tugasnya si second. Kalau first yang ngambil tugas second berarti ada satu slot dong. Ada. Dari secondnya yang kebuka kan. Ya bisa sebetulnya kalau memang mau tutup Hilda juga. Bisa sih, atau mereka bisa deny sebenarnya karena Hilda lumayan mahal untuk first pick ya. Atau kita lawan Pakisari. Lagi. Kayaknya jangan dulu deh Kari ya. Kari juga secara track record kayaknya win rate-nya lumayan kecil sebenarnya. Oke, so draft dari game yang ketiga. Wah, Hilda kena lagi. Hilda dan Kena Fanny. lagi. Onyx Langsung. di second dan dia seperti tugas awal loh. Berarti ini kalian aja bau-baunya dilepasin lagi. Kalian first pick lagi. Kemungkinan Kalea bisa lepas. kalian harus choosing. Wow. Karena pilihan dari Onyx ya ada di tangan mereka. Mereka mau kasih pilihannya banyak atau mereka tutup salah satunya. Ya, karena Fanny juga sudah di frame kan. Yes. Cusin sebenarnya repotin sih kalau Cusin. Kalau mau continuous defense ya. Matilda, Chusin, Kalea, Granger. Banyak sebenarnya ini Om. Nih ada Matilda ya. Ini Matilda bisa mengenable lumayan banyak hero-hero fighter yang sekiranya bisa muncul sekarang. Lukas Alpha. Lukas sih gue lebih Om. Lukas ya. Iya sama Alpha ngeri tahu. Ya kalau Lukas busnya lebih gede gitu. Bener, tapi buset Om itu damage Lukas itu di jungle gila banget sih. Emang. Ya, sama continuousnya itu loh, continuous Iya. fight-nya Dia- itu enak banget kali itu. Dia di level 2 kalau kita kena flash combonya dijamin separuh HP hilang. Itu sakit banget ya. Sakit banget dan kayak nggak bisa gerak kan. Makanya. Jatuhnya nggak bisa gerak terus kita kena yang kombonya dia tuh yang dashnya dia step. Ya. Kena lagi belakang dua dia kali lagi. hit lagi. Bener, tiba-tiba langsung belakang pas tembak. Tum selesai. Tapi Joy band. Iya. Oke, seperti ada bisa dibilang meta yang berbeda mungkin Om ya. Mau kemana nih? Ada Suyo, ada Kalea. Yuk dipilih di flash sale semua nih. Granger Granger atau ya. Matilda? Chusin ternyata. Matilda Lukas, Matilda Granger. Ada Granger tapi. Wow. Iya, makanya kan. Kalau ngomongin jungle Suyo. Atau kalau diambil Matilda ya udah tinggal lihat aja nih dari Navi yang ngambil apa kan. Dia bisa respon pakai misalkan pakai Suyo atau pakai Lukas sama-sama aja lah menurut gua. Tapi Matilda bagus banget buat berhadapan dengan Chusin. Oke dia dilepaskan ternyata untuk Matilda. Suyo Granger. Oke. Apakah kejadian Om? Yang tadinya di band tapi sekarang nggak di pick Om. Kejadian kau di band 2 game tapi sekarang nggak muncul. Sepertinya iya. Ya kita langganan band yang tidak terpakai. Ya itu dia. Apakah memang bandnya ini tes ombak aja Om? Sampai game ketiga udah yakin. Udah kita lepas aja nih Maman. Oke. Atau dipakai Onyx sekarang? Kayaknya enggak sih kalau mau diambil sekarang Matilda. Mahal. Mahal ya. Kayak mereka butuh sesuatu lagi untuk bisa nyambung buat ke si Kalea. Bisa ngasih space. Ya. Buat Granger juga. Karena gold dari Nabinya kan belum kelihatan. Jadi masih banyak banget opsinya nanti. Dan sekarang gadang. Flex juga ya. Ya. Fleksibilitas dan juga untuk menangin efek crowd control ya. Dari teammate early terutama nih yang dicari fist break dari badan. Oke. Masuk di fase band yang kedua. Gold lane kah? Yang akan dipersempit oleh Onyx lagi. Atau Navi yang akan tutupin mid lane-nya. Karena mereka udah punya mid lane. Mungkin kalau ngelihat dari potensial mid-nya, Sans juga Yves boleh sih masuk ke dalam salah satu banding dari Navi juga. Yap. Sementara untuk Onyx, gold lane Bruno kan? Kembali ya. Setelah di game yang kedua tadi Badang emang benar-benar bisa membuat momentum yang baik. Akhirnya di game yang ketiga digunakan kembali, hanya saja kombinasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau tadi ada landing jauh yang mungkin akan cepat nih joinnya Moskov, tapi sekarang Granger
akan ada waktu yang berbeda lagi nih dalam area team fight-nya. Oke, tapi damage juga berbeda loh. Yap, Karena ketika tadi Moskov dia butuh Trinity yap. dan Granger. Sebenarnya dengan Hunter Sky Blizzard aja udah bisa langsung online. Apalagi ditambah dengan Malefic Roar yang bakal bikin damage-nya sakit banget. Jauh headband. Siaga, jangan sampai adanya rotasi yang cepat dari sini. Ya, Johead-nya memang bisa untuk setup ini. Dan setup dari Johead yang akan mematahkan Hayabusa seandainya dia salah masuk juga. Jadi better memang untuk nge-ban Johead, apalagi typically hero agresif yang bisa dimainkan dengan Onyx atau yang sering dibawakan dengan Onyx. Oke. Sementara untuk Navi, band terakhir nih. Yip bisa nggak sih titip satu Yip gitu? Karena menurutku bahaya banget nanti Yip selain enak buat matchup sama Chusin. Dan ada shield juga gitu kan, team fight-nya jadi kepegang. Oke. Tapi kalau Yif ya, Yif mungkin bisa. Cuman Yif minusnya nanti kalau ketemu dengan Haya kan? Hayabusa. Ya atau bahkan untuk kalau kalian bisa sih dia hindari nanti. Iya makanya kan kayak lumayan enak untuk pegang medan tempurnya om. Ya Iya. memang kena Haya ya, midlane menurut gua gak ada yang enak juga kena Haya. Jadi pilihannya adalah gimana tim fight-nya biar enak. Tergantung nih last man dari Navi, Faramis ternyata. Mid lane, utility yang di ban. Tapi masih ya dengan power untuk Hayabusa nih di early game Masih. buat mereka. Tapi Hayabusanya mau makan kemana? Saya sendiri Iya. oke itu dia bisa diambil dengan Hayabusa. Menarik, Cecilia ada scaling di mid lane-nya. Dan ini lumayan penting untuk Onyx karena Granger memang kita tahu dia online cukup cepat. Kalau di late game banget, damage-nya ya udah segitu aja. Emang sakit, emang segitu udah mentok. Iya. Tapi Cecil dia akan lebih tajam lagi. Dan Sakwin Claw-nya itu sih yang menurut gua paling penting di late game. Ya berarti untuk nantinya beberapa pemain yang dimiliki oleh Navi sekarang yang akan fokus menuju ke area Cecil untuk nabrak belakangnya gimana? Apakah Kalia saja yang kita tahu bisa lewat jalur udara? Kalia. Atau ada pergerakan ya mungkin dodge dari Hayabusa atau perlu ditambah lagi gitu? Kayaknya sudah cukup sih. Cukup berarti Cukup, tidak? cukup. Kalau mau satu lagi masih oke, tapi sama Iritel dan Chow. Wow, Chow Oke, XP. nambah lagi berarti dodge-nya ya. Chow XP kali ya XP. Chow XP lah, Chow XP. Dua pick off yang gila banget. Iya. Tapi follow-up-nya menurut gua kurang. Karena mereka skill target nih sekarang. Iya, Iritel nggak bisa nyambut di awal sih. Iya. Mungkin kalau full item ya, kalau udah full item mungkin banget bisa. Oke, dan last pick-nya nih, badangnya di flex. Tapi masih bisa untuk loot nih, jadi butuh satu roamer lagi dan oke. Flex ternyata badang untuk roamer. Blue XP Lane ya ini gue setuju sih untuk blue-nya ya. Karena dia butuh badan yang benar-benar kuat om. Yap. Yang di pick off tuh kalau bisa dikena Way of Dragon gak kenapa-napa dia. Dan Wah. juga single target lock yang banyak akan menguntungkan juga buat blue-nya. Itu dia. Berarti di awal ini hanya bergantung terhadap Hayabusa saja untuk Navi. Mungkin dengan Chusin lah, Chusin masih oke. Bisa bantu dikit aja, dikit. Tipis tapi. banget. Tipis, tapi ya. bantu utility. Bantunya tipis banget gitu. Makanya dua pick off dengan tanpa adanya fall of damage. Yep. Cukup mengkhawatirkan. Tapi mau nggak mau ya udah harus jalanin. Apakah mereka akan berharap game ini mereka bisa mendapatkan waktu yang cukup, Lim, untuk bisa dari hero-hero yang mereka siapkan. Sebenarnya kalau ngomongin late game, Onyx pun punya Cecil loh. Itu dia masalahnya. Oke, kalau begitu semangat yang masih membara dari Navi Nation, bahkan dari Sonic pun kita lihat bersama-sama tim. Tapi kita ingin bertanya, game ketiga akan dimenangkan oleh siapa? Navi atau Onyx? Onyx atau Navi? Ya wes, kalau begitu langsung saja Epil Arena. Mana suaranya? Let's go Lane of Down. Let's yang go. akan menjadi saksi. Satu sama match point untuk kedua tim. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan pertama setelah libur yang cukup panjang? Navi kah sekaligus membuka kemenangan match pertama mereka atau Onyx yang melanjutkan tren positif? Ya, dan kita melihat ya, lagi-lagi Chusin yang sangat-sangat mengganggu. Ini untuk badang apalagi akan selalu bisa diangkat. Cuman PR-nya nanti untuk Cecil ini, kalau expect bisa besar, mungkin oke. Kan kalau enggak, Oke, itu dia. Ada pergerakan tadi. Karsnya hampir saja Kars harus mundur lagi. Tapi Litonya jadi keambil ya. Momennya dimanfaatkan oleh Wosipol dari untuk mencuri satu bola corner. Waduh, langsung dihajar, langsung didot oleh 3 player. The first blood menjadi milik dari Onyx. Bahkan sekarang coba lihat pergerakan dari Wosipol. Sangat-sangat terancam. Dalam hukum yang ingin diamankan pun tidak bisa, Lim. Banget sih ini rotasinya. Oh, dua jungle bahkan om. Waduh, ditempel kayak begini. Hey, si V berusaha untuk bisa mengamankan diri, tapi gocekan begitu baik. Bahkan tadi ada satu Rhapsody. Sedikit lagi. Masih bisa digocek habis-habisan.
Sama-sama adu mekanik untuk gold lane. Dan memang bisa diusir mundur tadi ya untuk si Xavero. Tapi ya Xavero di sini membawakan Purify juga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Oke, Possible mencoba untuk bisa mendekat satu terakhirnya dan sekarang selesai. Hampir saja tadi dapetin CV sebelum tumbang, tapi masih selamat dari CV. Kerugian terlihat Xavero harus Wah, kehilangan. balik lagi. Gak konsisten. Balik lagi. Tadi Navi di game 2, sekarang Onyx. Oke, karena kemenangannya di game kedua di Onyx soalnya. Oke. Tangan Cloud tadi sudah ada di area mid. Stack demi stack agak bertambah. X-Magic masih level 3. Di bawah Glue sendirian anteng aja. Kalau Blue-nya nanti akan hadir ya untuk setup di objektif, tapi sepanjang cukup aman nih buat Blue-nya. Lihat bagaimana Blue-nya juga pede Waduh, untuk Kars yang buset. Itu dia sakit banget damage masuk. No. Semuanya satu terakhir masih aman. Masih bisa kabur. Turtle? Oke, di area Turtle. Berdua saja Wasipol dan X-Magic tapi berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Namun tertinggallah sudah Big Shy. Mau nggak mau ya, ada bayaran tadi dari Turtle yang didapatkan, tapi Onyx mereka nggak mau kendur. Ya, mereka maju terus. Mereka ingin mendapatkan Karo Orange Buff. Tidak ada retribution di dalam tubuh dari Hayabusa. Dan sekarang terlihat Karja pun hadir. Masih level 4 sekarang. Babi masih memiliki jarak yang cukup jauh untuk bisa mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini masih diterus-teruskan juga oleh Onyx ya, karena mereka tadi menyimpan retribution sehingga meskipun harus terambil buat turtle-nya, mereka misalnya ada objektif yang bisa dipertukarkan juga. Dan Becky Shy ini sudah 2 kali terpick off EXP lane, berhadapan dengan Blue yang memang cukup merepotkan untuk semua hero-hero single target. Akan langsung pecah dan sangat sulit untuk bisa langsung take down ya untuk Blue-nya. Melihat bagaimana komposisi yang dimiliki oleh Navi sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan nanti late game detail yang tiapnya dapat susah. Oke, sementara sekarang terlihat 1, 2, 3 player ada di area Reaper. Sinarin terus. Center terus. Dan itu sangat bagus sih. Mungkin di awal damage-nya masih belum terlalu kerasa, tapi impact-nya ketika dia di mid game akan berbeda. Bukan cuma damage sekali, tapi posisi yang bakal jadi rusak. Ya. Dan posisi sih, kalau kita bilang tadi game pertama, game kedua kuantitas bisa dipegang oleh Navi. Sekarang meskipun mereka sedang pegang kuantitas, ini akan dikurangin. Karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal, yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant pick off. Setuju. Jadi kayak beda lah ya. Ya tergantung gold lane sih Om. Kalau gold lane bisa jadi cepet banget. Ya maksudnya bisa kayak tadi ngumpulin lah dengan banyak jumlah. Dia bisa dengan damage retail juga ada armor break mungkin. Tapi kalau melihat dari matchup Big Ranger kayaknya nggak bakal cepet juga sih. Iya. Terus juga di bagian tengahnya Sans bisa ngepop kan. Kalau range-nya dari bad impact-nya juga ini lumayan dalam. Sebenarnya lihat Karsnya berusaha untuk mendekat tapi di cover ternyata masih ada Keyboy. Sedangkan Ludwig akan melakukan zoning ya, karena tugas dia adalah menjaga agar objektif tetap dipegang oleh Onyx. Yap, sudah ada Askal dalam tubuh dari CV dan sekarang CV bergerak ke area mid. Sebelum nantinya mungkin akan balik lagi menuju ke arah landing yang dia miliki, menghabiskan ke arah wave minion tersebut. Tapi di area Turtle sudah berkumpul beberapa player, 4 player dari Navi. Mereka sudah mulai melakukan sebuah setup. Sementara sekarang Ludwig menjadi orang yang sangat dekat di area Turtle. Dan Kairi, satu panah begitu menyakitkan. Mau tidak mau X-Magic, apakah dia harus pulang atau dia akan bertahan? Tabrak tapi Turtle kayaknya akan ditinggal. Wah, Navi. ditinggalin sih. Mereka memilih untuk lepas Turtle ya. Oke, karena pergerakan yang dibikin oleh Sapeno sendiri udah join juga ke situ. Ya, dan memang tadi tugas buat Kairi cuma musim mundur ya, mendapatin poin kill juga. Dan kita melihat set di Keyboy dari X-Magic yang harus kembali atau recall ke base. Yap, itu dia ada pergerakan di mana sekarang Ludwignya sendirian, tapi Ludwig flicker selamat. Jadi ya Tsunami Slave plus Lantern Flare menurutku kombinasi yang mengambil satu kill ke arah siapapun susah. Benar, ini mereka main utility tapi mereka juga butuh damage sebenarnya. Dan kita tidak melihat adanya kombinasi antara Tsunami Slave yang dibutuhkan memang ya. Ini sambutan. Itu dia. Pergerakan dari Kars tadi kayaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Keyboy. Itu dia terbaca ya dari Keyboy. Bahkan tanpa ngeluarin spell kan dari Keyboy masih ada. Ternyata semakin kesulitan. Ya, meskipun secara level masih bisa sama ya dengan Kairi juga, tapi lambat laun kalau kita lihat memang kuasa Onyx. Itu dia dan sakit banget Keyboy. Berhasil tadi seperti mendapatkan karena 2 player X-Magic masih berhasil tidur, tapi sakit banget dapatkan Sive. Menjadi korban pula 2 player mendadak hilang. Jadi Navi mereka hilang arah. Midnya terbongkar. Bukan hanya outer, buffnya akan ditabrak kembali. Bahkan gue lupa kapan terakhir. Waduh, sakit banget dan Kars berjuang, bercoba untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Kapan terakhir Wasipol dapetin orange buff? Bentar. Itu lumayan lama kan? Oke. Dicuri terus menerus, diambil terus menerus.
pertukaran setelah turtle langsung ke orange lagi. Dan ya tadi levelnya memang sama Om. Tapi dengan pattern jungle yang berbeda. Weh, Bagi Shy menebak-nebak siapa yang ada di dalam rebutan, tidak ada siapa-siapa. Masih kosong ya tadi. Tapi ya kita bisa bilang memang orange buff yang gagal untuk didapatkan. Berarti semenjak cuman yang pertama dong dia dapat. Ya, Terus habis turtle-nya langsung di-rem kan. Iya. Orange buff. Dan lagi Om. Terus terjadi terus. Makanya tadi levelnya sama ya karena pattern dari Navi udah kelar aja. Karena ketika pattern dari Onyx kelar juga ada gap yang kelihatan kan. Ya. Dan ini gak ada yang nyambut sampai Tsunami Slam udah bagus. Tapi belum ada damage yang mumpuni, gak ada yang cukup sama sekali. Oke, itu dia pergerakan Kars yang benar-benar sendirian. Kars diajar tidak bisa, dan Becky Shy mau tidak maupun harus mundur, dimana sekarang Luffy mencoba untuk bisa mendapatkan karena X-Magic. Akankah berhasil? Tapi tidak, X-Magic berhasil mundur. Tidak untuk Turtle karena Turtle akan kembali menjadi milik dari Onyx. Kaget sih tadi ketika mereka coba untuk setup. Karena gue berpikir tugas dari Navi adalah sekarang counter setup. Mereka nggak boleh lagi untuk membuka duluan. Dan sekarang pilihannya bukan hanya orange, so purple-nya pun ditabrak. Wah, ini dia Worshipful mencoba untuk bisa mendekat. Hei, ada Sans yang cukup santai seperti biasa, kebiasaan dari Sans. Memancing siapapun player lawan. Kan esnya santai. Hai. Oke. Relax banget sama dia. Nah, masalah sekarang sampai Roni udah level 11 enak banget pokoknya udah. Iya, belum Lihat punya. soal natanya enak banget. Punya Skyfierce dia. Yap. Aduh, oke, itu dia Rhapsody, tapi si Beck masih menggocek-gocek apapun tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sanguin Claw tadi dan sekarang Berserker Fury sudah dia milikin. Kabar terbaru ya buffnya diambil lagi. Waduh. Masih ya, menit Update 8. terbaru ya. Update Hanya terbaru. satu orange buff, berarti udah kangen nih dengan orange buff. Udah nggak bisa pilih sekarang Om. Dua-duanya ditabrak dan innernya pun hilang. Dan memang ya, kehadiran dari Badang ini seakan-akan menjadi jawaban juga untuk tim fight kumpul yang sering diinisiasi oleh Navi. Kayak mereka semakin kumpul, semakin seneng juga karena Keyboy dengan badangnya dia. Ini bisa langsung ngelock beberapa hero sekaligus. Yap, itu dia. Selamat sudah Worshipful. Cuman tadi mungkin pergerakannya sudah diperhitungkan ya. Mungkin ada di situ tuh. Tapi untungnya dia sudah bisa pulang. Ya. Kita lihat Karsnya, oh ini Kars kalau sendiri nggak bisa di belakang. Tuh, Nggak bisa, glue. tiba-tiba split. Split. Bisa oke, mungkin agak sedikit kaget ya, takut di setup dengan Kars tadi. Oke, takut ada tiba-tiba di landing ya. Mhm. Atau di upgrade juga. Tapi ini Udonnya juga nggak lama-lama banget kok. Masih bisa nunggu sampai di Lordnya muncul nanti. Bagus juga. Jadi udah yang sudah Oke. Oh, ini dia pergerakan dari Backshy. Berhasil tadi dengan Tsunami Slam, tapi tidak untuk dirinya karena bola sempat kilat dari Worshipful. Double kill didapatkan. Dan Sonata bahkan Kerry sekarang mengejar satu yang terakhirnya. Hey! Sapero. Triple kill didapatkan Jet Sonata. Membawakan mimpi buruk. itu dia tembakan bersama dengan panah dari Kairi juga. Dan akan dipaksa seperti ini ya. Waduh, Sapero udah semakin kenyang lagi. Ada Skyfiercer yang terus-terusan diberikan makan. Bahkan sekarang Kars didorong mundur. Ada satu hal tadi yang mencoba dilakukan, tapi gagal lagi. Karsnya menjadi korban kembali. Oke, Worshipful, Quad Shadow yang nempel. Hei, No. Shadow Worshipful tidak bisa dan Lord menjadi milik dari Onyx. Wah, ini nih. Akumulasi damage yang terjadi tadi. Kerjasama juga ya, dari antara Dead Sonata yang dilakukan juga. Dan sama dengan Evil Coiler yang di hold tadi. Jadi efek panah untuk Suhyo. Dan ini cukup beruntun karena banyaknya projectile yang dimainkan dengan Onyx. Sedangkan untuk Navi, mereka tidak bisa menahan projectile tersebut. Terlalu lama. Memang ada Kalia, tapi Kalia butuh target untuk bisa memberikan efek heal. Memang dan kelihatan perbedaan goldnya semakin berbahaya Om. Masuk di angka 10.000 sekarang di menit yang ke-10. So Onyx mereka juga udah ngancurin Bestaran sebelum Lordnya jalan. Inner turret aja belum selesai di bawah. Ya. Wah, sulit banget sih ini kehidupan untuk Navi ya. Karena X-Magic pun mau tidak mau pun harus mengeluarkan lagi keseluruhan dari Kairi. source skill yang dia miliki. Dan Worshipful sekarang terjebak sendiri di bagian bawah. Ada Kairi mencoba untuk bisa mendekat dan selesai. Di area cari fans utama mereka pun coba lihat. Ada serangan dilakukan, hati-hati walaupun ada Tsunami Slam yang dilakukan. Tapi Becky Shy pun udah tidak kuat lagi. Sedikit lagi yang tersisa di mana sekarang Bestarannya pun masih bertahan. Dan Sapero masih berhasil mundur dengan rondo yang dia punya. Ya, dan minion di bagian top lane masuk bakal dicoba. Masuk lagi Kars. Tidak bisa melakukan banyak hal dan selesai. Dengan WOI tadi yang mudah dikeluarkan tepat di depan mata